Baik, kita lanjutkan di bagian kedua ini. Jadi apa? Kita sudah tadi apa? Turunkan transformasi Lorentz, yaitu transformasi kecepatan, di mana kita dapatkan tiga transformasi ini. Jadi ini yang dimaksud dengan transformasi kecepatan Lorentz. Oke, ini nah untuk sebagai ilustrasinya, sebagai contoh kita lihat contohnya. Ini kita misalkan, misal dua roket. Saya langsung gambarkan saja ya. Ini misal ada sebuah stasiun luar angkasa. Stasiun luar angkasa. Ini stasiun luar angkasa. Nah, pengamat di sini kita simbol dengan O. Oke, kita anggap dia diam gitu. Oke, diam terhadap. Nah, ada dua buah roket meninggalkan ruang angkasa ini, stasiun ruang angkasa ini. Si O ini mengukur roket yang pertama ini bergerak ke atas dengan kecepatan 0,80 C. Jadi dia bergerak ke atas dengan 80 C. Anggaplah ini roket kedua, ini roket 2. Sedangkan roket yang pertama ini bergerak ke sini, ke arah X. Ini roket 1. Ini bergerak dengan kecepatan 0,60 C. Oke. Jadi yang perlu diingat di sini, jadi Anda bayangkan dua buah roket ini meninggalkan stasiun ruang angkasa, satu bergerak ke atas, oke, bergerak ke sumbu Y, satu bergerak ke sumbu X. Nah, pertanyaannya, coba perhatikan pertanyaannya. Nah, jadi 0,80 dengan 0,60 C ini diukur oleh O. Diukur oleh ini. Sedangkan sekarang berapa kecepatan? Berapa kecepatan roket 2 diukur oleh roket 1. Oke, jadi pengamatnya sekarang roket 1. Berapa kecepatannya kalau diamati oleh roket 1? Sehingga coba perhatikan di transformasi Lorentz tadi, U ini adalah kecepatan pengamat ini, O aksen U ini. Oke, dia bergerak dalam arah X. Jadi kita selalu ambil arah kecepatan arah gerak pengamat itu kita ambil dalam arah X. Sehingga di sini muncul Px di sini. Oke. Kenapa Px muncul di sini 3? Karena pengamat itu bergerak dalam arah X. Oke. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah U.
Jadi U-nya sama dengan ini. Oke, kecepatan pengamatnya dalam arah X. Sehingga roket yang ini mempunyai komponen kecepatan. Kalau yang ke sana ini kita ambil arah X, berarti ke atas ini arah Y. Berarti roket ini mempunyai kecepatan Px sama dengan 0, Py sama dengan 0,80 C. Oke. Ingat semua semua ini diukur oleh pengamat O yang diam. Oke. Nah, pengamat yang bergerak ini kita simbol dengan O aksen. Jadi O aksen itu berada di atas roket pertama. Oke. Jadi berapa kecepatan roket 2 diukur oleh roket 1. Jadi pengamat yang bergerak itu adalah roket 1, atau dalam hal ini kita simbol O aksen. Nah, sehingga dengan menerapkan persamaan Lorentz, kita masukkan ke persamaan Lorentz, kita dapatkan Px aksen ini diukur oleh roket 1 atau O aksen. Oke. Sama dengan, kita langsung masukkan saja nilainya, Px sama dengan Px dikurang U, di situ 1 dikurang Px U C pangkat 2. Px ini saya tekankan kembali supaya Anda tidak tertukar-tukar ya. Px dan Py itu diamati oleh O yang ada di sini. Oke. Sedangkan Px aksen diamati oleh ini. Oke, pengamat yang bergerak. Nah, sehingga ini Px-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Oke. Berarti tinggal sama dengan minus U-nya 0,60 C. Oke. Jadi pengamat ini mengamati Px aksen 0,60 C. Sedangkan Py aksen ini sama dengan ini kita 1 dikurang U pangkat 2 per C pangkat 2 kurang 1 kurang Px U per C pangkat 2. Ini sama dengan 0. Ini Py. Kita masukkan nilai-nilainya. Karena pembilannya itu sama dengan 1, kita bisa abaikan saja. Kita tulis nilainya 0,1 kurang 0,60 C dibagi C pangkat 2. Ini dibagi 1 dikali dengan 0,80 C. Ini hasilnya kalau Anda masukkan nilainya berapa tadi? 0,64 C. Sehingga menurut pengamat roket 1 atau dalam hal ini O aksen, roket 2 bergerak dengan kecepatan, kita tinggal penjumlahan vektor saja, 0,60 C pangkat 2 ditambah 0,64
64 berpangkat C berpangkat 2. Ini sama dengan 0,88 C. Oke. Jadi ini kecepatan roket 2 menurut roket 1, yaitu 0,88 C. Kalau digambarkan, diilustrasikan, menurut pengamat O aksen, ini stasiun luar angkasanya. Ini stasiun luar angkasanya. Ini roket satunya, di mana O aksen. Ini, nah, roket 2-nya itu menurut O aksen, kalau yang ini bergerak ke sana dengan kecepatan minus 0,60 C, ini menurut O aksen. Kemudian roket 2 itu bergerak seperti ini dengan kecepatan Px aksen sama dengan minus 0,60 C, kemudian Py aksen sama dengan 0,64 C. Oke, jadi kalau digambarkan dalam pengamat digambarkan dalam pengamat O seperti ini. Kalau digambarkan dalam pengamat O aksen seperti ini. Oke, inilah transformasi Lorentz. Oke. Nah, coba kita bandingkan kalau misalnya kita gunakan transformasi Galileo. Kita gunakan transformasi Galileo. Ini sebagai pembanding saja. Ini kalau kita gunakan transformasi Galileo, kita bisa langsung pasang 0,60 C pangkat 2 ditambah 0,80 C pangkat 2. Ini kalau kita gunakan transformasi Lorentz, ini sama dengan C. Oke. Nah, kalau misalnya ini bergerak, ini misalnya 0,80 juga, maka ini akan lebih besar daripada C. Oke. Nah, coba nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lihat kenapa teori relativitas itu membatasi kecepatan semua benda maksimal itu C. Oke. Jadi kecepatan maksimal itu adalah C. Nah, menurut transformasi Galileo, kecepatan itu bisa melebihi C. Tetapi transformasi Lorentz sekali lagi ini membatasi kecepatan partikel itu harus lebih kecil daripada C. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Transformasi Lorentz. Tidak ada pertanyaan? Mengerti atau ini bingung? Oke, saya sarankan cari bahan belajar yang lain dari internet. Nanti saya juga coba kirimkan catatan kuliahnya. Oke. Atau yang ini Anda bisa screenshot sebagai catatan Anda. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini transformasi Lorentz? Jadi apa namanya? Teori relativitas khusus itu memang ya matematisnya agak rumit gitu, karena kita membandingkan antara pengamat yang satu dengan pengamat yang lain. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti tugasnya salah satunya seperti ini. Nanti tugasnya ya. Misal di sini ada jam, ini ada jam, 2 jam. Misal di sini pengamat diam. Oke. Ini 0 sampai L. Coba perhatikan nanti tugasnya.
Kemudian ada pengamat di sini, sorry, ini pengamat O. Diam di sini, ini O. Ini jaraknya L per 2, di sini L per 2. Oke. Nah, O ini, coba perhatikan, O ini menembakkan misalnya flash atau cahaya seperti ini secara bersamaan. Nah, jam yang ada di sini ini akan berkedip atau berkedip ketika cahaya ini sampai seperti ini. Oke, akan berkedip. Ada detakan ketika cahaya sampai. Menurut si pengamat ini, berdetaknya ini terjadi secara simultan. Oke. Nah, sedangkan di tempat yang lain ada pengamat aksen bergerak ke sana. Oke, ini ilustrasi. Nah, buktikan, Anda nanti buktikan secara matematik, buktikan bahwa menurut aksen ini ini peristiwa tidak terjadi secara simultan. Tulisannya agak jelek. Jadi intinya coba perhatikan, pengamat O ini yang diam menembakkan cahaya ke sini, ke masing-masing ke jam, dan jam ini berdetak ketika cahayanya sampai di masing-masing jam. Oke. Nah, menurut si pengamat O ini terjadi secara simultan. Oke. Menurut pengamat O, ini terjadi secara simultan. Tetapi menurut pengamat O aksen, ini tidak simultan. Oke, ini tidak simultan. Buktikan. Oke, contohnya itu buktikan bahwa menurut O aksen, kedua peristiwa ini tidak terjadi secara simultan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Fisika modern, Kamis. Sambil saya absen, ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Pak. Ya. Ya. Apa? Silakan. Mohon maaf, Pak. Nanti video pembelajarannya itu diupload? Ya, saya upload. Video pembelajarannya nanti itu diupload, Pak, atau saya nanti upload. Bagaimana? Soalnya dari tadi saya keluar masuk terus. Nanti saya upload ke YouTube, nanti Anda saya sarankan Anda subscribe ke channel YouTube saya, sehingga kalau saya upload video baru Anda dapat pemberitahuan, supaya saya tidak perlu kirim lagi linknya ke Anda. Oke, saya usahakan hari ini upload. Oke, saya usahakan hari ini upload, kemudian saya coba upload juga materinya. Oke. Baik, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Pak. Anda saya sarankan baca buku-buku fisika modern, karena memang teori relativitas khusus ini memang Anda memang harus sering berlatih menyelesaikan soal-soalnya, kemudian banyak membaca. Oke. Baca materinya, kemudian selesaikan soal-soalnya. Oke, saya absen dulu. Iis, ada Nilu. Ini berapa orang yang hadir? 6 ya.
Jihan, Carolina, Pevita Baru, Kenaldo dah ada. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.